Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ittihad Al-Islami, Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami, yang kami hormati Ayanda Kiai Haji Muammal Hamidi, yang kami hormati Bapak Bupati, dan yang kami hormati para undangan sekalian dan anak-anak kami, para santri putra dan putri yang kami cintai. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hasil ujian yang selama ini kita tunggu-tunggu, maka pada malam hari ini kita akan tahu siapa yang berprestasi lebih atau siapa yang memiliki peringkat dari urutan atas hingga urutan paling bawah. Tetapi pada prinsipnya pada malam hari ini semua santri di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami di Camplong ini insya Allah semuanya berprestasi. Yang penting bahwa prestasi bukan hanya di kelas, prestasi di mana saja seorang muslim, seorang santri bisa melakukan dan menciptakan prestasi tersebut. Tetapi pada malam hari ini kami hanya akan membacakan prestasi para santri hanya di kelas saja. Mudah-mudahan prestasi ini bukan sebuah sesuatu yang menipu daya, di mana nilai di dunia ini hanya akan menggoda hati dan niat kita dalam belajar, tetapi yang penting adalah aplikasi dari nilai yang dibuktikan oleh setiap santri. Kita berharap para alumni secara khusus dan para santri secara umum memiliki bekal ilmu yang cukup untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain, dan kalau perlu mengajak debat bagi orang yang belum mampu mensuarakan kebenaran. Seperti kata Umar Ibn Khattab, ma ja'jaltu ahadan illa ayujriya bihil haq min lisanihi. Saya tidak pernah mendebat seseorang kecuali agar kebenaran diucapkan oleh lisannya, bukan untuk mengalahkan lawan debatnya. Baiklah, peringkat-peringkat di pesantren ataupun di MAK serta SMP akan kami bacakan. Yang pertama adalah peringkat santri di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami, bagian putra. Kelas 1 putra, wali kelas Ustadz Khinani Muhi Haji Musa. Jumlah santri 27 santri. Yang tidak naik kelas kosong. Yang naik kelas 27 orang. Maaf kepada santri putra dan putri, mau dilanjutkan sekarang bacaan ini atau besok saja di kelas masing-masing? Baik, kami lanjutkan. Peringkat kedua, peringkat pertama untuk kelas 1 putra, Ananda Sibghatullah Ahmad.
dari Kalimantan Timur dengan rata-rata 8,9. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ahmad Mas'udi dari Madiun dengan rata-rata 8,8. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Firas Fisilmi dari Bangkalan dengan nilai rata-rata 8,2. Untuk kelas 2, wali kelas Ustadz Sya'roni Latif, jumlah santri 14. Yang naik kelas 13 santri. Yang belum sempat naik kelas 1 santri. Ranking pertama diraih oleh Ananda Taufik Najda dari Palangkaraya dengan nilai rata-rata 8,4. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ikmal Imani dari Brebes, Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 8,1. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Ismail dari Bangkalan dengan nilai rata-rata 8,1. Untuk kelas 3 dengan wali kelas Ustadz Fasto Kasio, jumlah santri 20 santri. Naik kelas 19 santri. Yang tidak naik kelas kosong, 1 santri ditangguhkan. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Khadri dari Sanadaya Pamekasan. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Nurul Fuadi dari Sampang dengan nilai rata-rata 7,5. Maaf, ranking 1 Muhammad Khadri dengan nilai rata-rata 7,6. Nurul Fuadi 7,5. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Faris El Amin dari Ambat Pamekasan dengan nilai rata-rata 7,4. Adapun untuk aliyah Mahat Aliyat Al-Islami tingkat aliyah yaitu kelas 4 dengan wali kelas dipegang oleh Ustadz Ma'ruf Abdul Jalil. Jumlah santri 33 santri. Naik kelas 33 santri, tidak naik kosong. Dengan peringkat pertama diraih oleh Ananda Taufan Bakhtiar dari Sidoarjo dengan nilai rata-rata 8,3. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Mahmud Budi Setiawan dari Gresik dengan nilai rata-rata sama 8,3. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Ihya Ulumuddin dari Tegal, Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 8,2. Untuk kelas 5 dengan wali kelas Abdurrahman Saleh dengan jumlah santri 33 santri. Wali kelasnya kebetulan saya sendiri. Sudah saya sampaikan bahwa ada 3 anak, 3 santri dari kelas 5 putra yang juga naik kelas, sehingga yang naik kelas seluruhnya adalah 33 santri. Sementara ranking 1 diraih oleh huruf hijaiyah yang pertama, Ananda Alif, berasal dari Saronggi Sumeneb dengan nilai rata-rata 8,8. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Misruki dari Kalimantan dengan nilai rata-rata 8,5. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Imron Iskandar dari Sulawesi dengan nilai rata-rata 8,3. Kelas calon alumni kelas 6 mudah-mudahan lulus semua dengan wali kelas Ustadz Suryono Al-Fakir dengan jumlah santri
25 santri. Ya Allah, luluskanlah mereka semua. Jumlah santri yang lulus dari 25 santri berjumlah 24. Santri yang ditangguhkan tidak ada. Santri yang terpaksa tidak diluluskan 1 santri. Mudah-mudahan peringkatnya di luar kelas sehingga menjadi lulus semua. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Imam Hasanuddin Lamongan dengan nilai rata-rata 8,8. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Fakih Ali Syariati dari Sampang dengan nilai rata-rata 8,3. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Oktaf Fauzi Prabowo Sidoarjo dengan rata-rata 8,2. Sementara kelas tahasus dengan wali kelas Ustadz Wildan Solihi seluruh santri naik kelas. Sementara peringkat pertama diraih oleh Ananda Masuki Muntaha Pamekasan dengan nilai rata-rata 8,9. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muhammad Qail Arif dari Sabakan Sumeneb dengan nilai rata-rata 8,6. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Abdurrahman Pasuruan dengan nilai rata-rata 8,6. Adapun dari santriwati peringkat-peringkat sebagai berikut. Kelas 1 dengan wali kelas Ustadzah Sumiati, jumlah santri 18 santri. Yang naik kelas 18 santri, yang tidak naik kelas kosong. Peringkat 1 diraih oleh Ananda Sakinatus Zuhuriyah Bangkalan dengan jumlah nilai atau dengan nilai rata-rata 8,8. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Sustrika Perdanawati Tanjung Sampang dengan nilai rata-rata 8,8 juga. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Sri Anggun Anugraini dari Tanjung juga Sampang dengan nilai rata-rata 8,2. Kelas 2 putri dengan wali kelas Ustadzah Rizkia Al-Hafidhah dengan jumlah santri 24 santri, naik kelas 24, tidak naik kosong. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Henny Herawati dari Pulau Sapudi Sumeneb dengan nilai rata-rata 8,4. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Siti Walidah Rizka dari Sapudi Sumeneb. Rupanya pulau kecil cukup berprestasi. Ranking ketiga diraih oleh Ananda Lati Larasati dari Tegal, Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 8,2. Untuk kelas 3 wali kelas Ustadzah Mun'imah dengan jumlah santri 24 santri, naik kelas 24 santri, tidak naik kosong. Dengan ranking yang pertama dengan rata-rata tertinggi di seluruh pesantren yaitu 9,2 diraih oleh Ananda Nuril Mazidah dari Malang. Peringkat kedua dengan rata-rata 8,6 yang diraih oleh Ananda berasal dari Sanadaya Pamekasan bernama Fitriana. Sementara ranking ketiga diraih oleh Ananda dari Bangkalan yang bernama Mutiatul Mufarrohah dengan nilai rata-rata 8,5. Sementara kelas 4 putri dengan wali kelas Ustadz Mursalin SAG, jumlah santri 33 santri. Yang tidak naik kelas kosong, yang naik kelas 33 santri. Dengan peringkat pertama diraih
oleh Ananda Siti Wahidah dari Camplong, Sampang dengan nilai rata-rata 8,9. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Oyun Raudoti dari Jember dengan nilai rata-rata 8,5. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Rizky Fajriana berasal dari Bangil, Pasuruan dengan nilai rata-rata 8,3. Untuk kelas 5 dengan wali kelas Ustadz Mudharbik, jumlah santri 30 santriwati. Yang tidak naik kelas minta berapa ini anak kelas 5 putri? Mau lulus semua minta naik semua atau 2 saja yang tidak dinaikkan? Kelas 5 putri yang naik kelas 30 santri dan yang tidak naik kelas kosong. Dengan peringkat pertama diraih oleh Ananda Rahmanisyah berasal dari Pamekasan dengan nilai rata-rata 9,1. Sementara peringkat kedua diraih oleh Ananda Sunahwa dari Sumeneb. Kok ramian ranking 2 daripada ranking 1-nya? Dengan nilai rata-rata 9,1. Sementara ranking ketiga diraih oleh Ananda Alim Ikmalia sebagai tuan rumah pesantren Mahat Al-Ittihad Al-Islami Camplong ini dengan nilai rata-rata 8,6. Sementara calon alumni mau minta lulus semua nih ya. Santriwati kelas 5, kelas 6 putri, jumlah santri 22. Yang lulus pada kesempatan yang berbahagia ini berjumlah 22 orang. Tetapi perlu diingat, itu dari saya yang mengatakan lulus semua. Tapi dari hasil catatan di sini akan saya bacakan bahwa dari 22 santri, maaf, ada 16 santri yang ditangguhkan. Ya, tapi yang mau lulus kemudian langsung nikah, jangan khawatir, insya Allah lulus, insya Allah. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhawaroh dengan nilai rata-rata 9,2. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Tini Fitaning Tias berasal dari Bangil, Pasuruan dengan nilai rata-rata 8,9. Dan ranking ketiga diraih oleh Ananda Umani Taroh dengan nilai rata-rata 8,5. Demikian peringkat di Mahat Al-Ittihad Al-Islami. Sementara untuk SMP dan MAK kami bacakan kelas 1 Putra SMP dengan jumlah siswa 27. Naik kelas semua. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Ahmad Masudi Budiana dari Madiun dengan nilai rata-rata 8,2. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Firas Fisilmi dari Bangkalan dengan rata-rata 7,8. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Faizal Rahman dari Sidoarjo dengan nilai rata-rata 7,8 juga. Kelas 2 dengan wali kelas Ustadz Khinani Muhi Haji Musa, jumlah siswa 14. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Taufik Najda Palangkaraya dengan nilai rata-rata 8,3. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ikmal Imani Brebes, Jawa Tengah dengan rata-rata 8. Dan Muhammad Ismail sebagai peringkat ketiga dari Bangkalan dengan nilai rata-rata 7,8. Sementara kelas 3 Putra, jumlah siswa 21. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Khadri Sanadaya Pamekasan dengan nilai rata-rata 8,4. Ranking kedua
Nurul Fuadi dari Sampang dengan rata-rata 8,3. Sementara peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Khalik Abdul Fatah dari Sumeneb dengan rata-rata 8,3. Sementara untuk SMP Putri dengan wali kelas Ustazah Mun'imah, jumlah siswi 18. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Sustrika Perdanawati berasal dari Tanjung Sampang dengan rata-rata 8,5. Yang kedua diraih oleh Ananda Sakinatul Zuhuriyah dari Bangkalan dengan rata-rata 8,2. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Sri Anggun Anugraini dari Tanjung Sampang dengan rata-rata 8,1. Kelas 2 dengan jumlah siswi 24. Peringkat pertama diraih oleh putra tuan rumah Wina Konita Camplong Sampang dengan rata-rata 8,9. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Siti Walidah Rizka dari Sumeneb dengan rata-rata 8,8. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Lati Larasati dari Tegal, Jawa Tengah dengan rata-rata 8,7. Sementara kelas 3 berjumlah 24 siswi dengan ranking pertama diraih oleh Ananda Nuril Mazidah Lagi dari Malang dengan rata-rata 8,7. Dan peringkat kedua diraih oleh Ananda Mutiatul Mufarrohah dari Bangkalan dengan rata-rata 8. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Fitriana Sanadaya Pamekasan dengan rata-rata 7,9. Sementara yang terakhir adalah kelas MAK Madrasah Aliyah Keagamaan dari Putra. Kelas 1 MAK jumlah santri 33. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Taufan Bakhtiar Sidoarjo dengan rata-rata 8,3. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Lutfi Andri Ramadan dari Jember dengan rata-rata 8,1. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Ihya Ulumuddin dari Tegal dengan rata-rata 8,1. Kelas 2 MAK dengan jumlah santri 33 santri. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Alif dari Saronggi Sumeneb dengan rata-rata 8,3. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muzayyin Sumeneb dengan rata-rata 8,1. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Misruki dari Kalimantan Barat dengan rata-rata juga 8,1. Sementara kelas 3 Aliyah Putra jumlah santri 25, yang lulus 25, yang tidak lulus kosong. Dengan peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Oktav Fauzi Prabowo dari Sidoarjo dengan rata-rata 8,3. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Fakih Ali Syariati dengan rata-rata 7,9. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Imam Hasanuddin dari Lamongan dengan rata-rata 7,6. MAK Putri dengan jumlah santri untuk kelas 1 33 santri. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Uyun Raudoti dari Jember dengan rata-rata 8,3. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Rizky Fajriana dari Bangil Pasuruan dengan nilai rata-rata 8,3. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda
Dian Islamiyati dari Camplong dengan rata-rata 8,2. Sementara kelas 2 MAK Putri dengan jumlah santri 32, peringkat pertama diraih oleh Ananda Sunahwa dari Sumeneb dengan rata-rata 8,7. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Alim Ikmalia Camplong Sampang dengan rata-rata 8,5, dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Rahmanisah Pamekasan dengan rata-rata 8,3. Sementara kelas 3 Aliyah atau MAK jumlah santri 23 santri. Ya. MAK 23 santri. Dengan peringkat pertama diraih oleh Ananda Ani Suryani dengan nilai rata-rata 7,8. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Tini Fitaning Tias dari Bangil, Pasuruan dengan nilai rata-rata 7,6. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhawaroh dari Pamekasan dengan rata-rata 7,3. Sementara dari Tahasus, itu MAK, sementara ada sedikit perbaikan. Dari Tahasus Putri jumlah santri sebanyak 16 santri, yang naik kelas 15 santri dan tidak naik kelas 1 santri. Dengan peringkat pertama diraih oleh Ananda Fatimah Pamekasan dengan rata-rata 9,1. Peringkat kedua Fitriah Rahayu dari Pamekasan dengan rata-rata 9, dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Jamilatul Qayyimah dari Pamekasan dengan rata-rata 8. Sementara tambahan sedikit untuk kelas 6 Putra. Untuk pesantren kelas 6 Putra, setelah ada perbaikan, jumlah santri 25 santri. Yang lulus berjumlah 19 santri. Maaf, nangisnya besok, jangan sekarang. Sekali lagi, yang lulus 19 santri. Yang tidak lulus 1 orang santri. Yang ditangguhkan berjumlah 5 santri. Tetapi mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Demikian peringkat-peringkat di Ma'had Alifiatul Islami Pesantren Camplong Sampang Madura ini. Mudah-mudahan peringkat yang diraih ini tidak menjadikan Ananda menjadi takabur. Sebaliknya, yang tidak mendapatkan ranking, ketahuilah bahwa yang saya bacakan pada malam hari ini hanyalah ranking dari pelajaran yang ada di kelas. Sementara yang tidak mendapatkan ranking dari pelajaran di kelas, kami yakin semua santri di setiap kelasnya memiliki prestasi dan ranking tersendiri, mungkin dari adab, ya, dari perangai, dari kesungguhan, dari mujahadahnya, dari keikhlasan niatnya, dan seterusnya. Semoga demikian adanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan manakala ada kekeliruan dalam membaca, untuk berikutnya masih bisa diperbaiki kembali. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagi mereka melangsungkan sebuah acara yang sama-sama kita nantikan sekian lama. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah acara tersebut akan bisa dilaksanakan, yaitu wisuda santriwan dan santriwati
Ma'had Al-Ittihad Al-Islami tahun ajaran 2003 dan 2004. Oleh karena itu, acara ini akan segera saya mulai. Oleh karenanya, kami memanggil seluruh wisudawan yang telah bersiap-siap untuk dikukuhkan pada malam hari ini. Kepada seluruh wisudawan untuk mengambil tempat yang telah kami sediakan. Inilah wajah-wajah wisudawan santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami pada tahun ajaran 2004. Kemudian kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Bupati untuk memberikan ijazah kepada para santri yang diwisuda pada malam hari ini. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Di sini Pak Bupati. Baik, berikut ini kami bacakan nama-nama yang diwisuda pada malam hari ini. Dipersilakan untuk segera maju ke hadapan Pak Bupati untuk menerima ijazah. Yang pertama, Sahrul Mubarak dari Sampang. Kepada kamerawan dipersilakan untuk mengambil fotonya. Yang kedua, Mujahid Farid Sidoarjo. Yang ketiga, Amsali Jakarta. Keempat, Muhammad Nardi Sumeneb. Yang kelima, Arik Yulianto Blitar. Keenam, Mas Rianto Sumeneb. Ketujuh, Jeffriana dari Sampang. Berikutnya Sulaiman Hakim dari Pamekasan. Berikutnya Muhammad Oktav Fauji Prabowo Sidoarjo. Nurul Maulana Sumeneb. Ali Fikri Sumeneb. Imam Hasanuddin Lamongan. Salahuddin Suhada dari Sumeneb. Fadla Pamekasan. Yatno Lamongan. Ahmad Saukani Pamekasan. Abu Hurairah Sumeneb. Ahmad Jailani Sumeneb. Muhammad Yusuf Tarakan Kalimantan. Eko Wahyudi Sumeneb. Nabil Muttaqin Sumeneb. Junaidi Pontianak Kalimantan. Nur Mukhlis Bangil Pasuruan. Dan Fakih Ali Syariati Sampang. Kepada Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk kembali ke tempat semula.
Ya, silakan para kamerawan untuk mengambil fotonya. Kemudian santriwati bersiap-siap untuk diwisuda. Dipersilakan sekali lagi kepada kamerawan untuk mengambil fotonya. Baik, terima kasih kepada Pak Bupati dan disilakan kepada seluruh wisudawan untuk kembali ke tempat semula. Berikut ini kita akan mewisuda santriwati Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong Sampang Madura tahun ajaran 2003-2004. Dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada keamanan, mohon untuk mengamankan anak-anak ini sehingga acara bisa berlangsung dengan baik. Ustadz Ma'ruf, silakan anak-anaknya di wisudawati Ma'had Al-Ittihad Al-Islami. Baik, yang pertama saya bacakan Arifah dari Pamekasan. Ya, Arifah Pamekasan. Yang kedua, Astuti Nur Fadilah Sumeneb. Yang ketiga, Faizatul Widad Lumajang. Silakan kepada para wartawan untuk mengambil fotonya ya, supaya bisa diabadikan di ya terserahlah di mana gitu. Halimatus Sa'diyah Sidoarjo. Hatifatus Suhrawiyah Sumeneb. Khalilatul Jannah Pamekasan. Ilfa Islami Banyuwangi. Kiki Laili Sampang. Lulut Fajarwati Jombang. Maria Romla Pamekasan. Muhawarah Pamekasan. Muslimah Bangkalan. Nani Kumalasari Lumajang. Nur Jannah Pamekasan. Nurul Hasanah Pamekasan. Rifqah Syamlan Pamekasan. Rifqah Sulisya Pamekasan.
untuk bisa melunas. Enggak gitu. Enggak. Rabi'ah Pamekasan. Permohonannya apa? Enggak, apabila jadi Sakinatun Nufus Sampang. Bayar semuanya. Dini Fitaning Tias Pasuruan. Umanitaro Lamongan. Dan yang terakhir Wasilatur Rahmah Pamekasan. Dipersilakan kepada para kamerawan untuk mengambil fotonya untuk diabadikan. Kita kasih waktu 2 sampai 3 menit. Ini perhatian kepada wali suami itu ya. Perlu ya diketahui. Oh iya. dan untuk rinciannya surat edaran sudah dibuat oleh saya sekretarisnya. Sekretarisnya. Ayo cepat sedikit kamerawannya, jangan berlama-lama. Mamnu. Setelah Iwami baru nasib. Apa itu? Apa itu yang pertama? Guruku udah. Sudah. Sudah. Demikianlah prosesi wisuda Ma'had Al-Ittihad Al-Islami yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Wali Santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami. Dan juga perlu diketahui juga sebagai perhatian untuk para anggota IWAMI, para wali, selama 1 tahun ini IWAMI telah mengumpulkan dana sekitar 13.400.000 rupiah. Seyogianya akan terkumpul sekitar 40 juta rupiah, sehingga untuk IWAMI wali santri ada tunggakan 26.600.000 rupiah. Hadirin sekalian, kepada yang terhormat Sekretaris IWAMI Al-Ustaz Mursalin SAG dipersilakan. Dan juga dimohon dengan hormat kepada yayasan yang akan diwakilkan kepada Al-Ustaz Haji Mugni Musa LC agar naik ke atas panggung.
Balik kepadamu, biar ku tempuh duri dan ranjang. Demi Allah ku tempuh dengan tenang. Sekian lama aku tertipu godaan kelihan fata morgana, karena menunggu aku kejut. Langkahku dalam perjalanan menujumu, ku tak bisa untuk apapun selain mengharapkan kasih-Mu. Cintaku padamu segalanya, cintaku padamu sepenuhnya, cintaku padamu cinta agung. Wahai Tuhan yang memberi rahmat, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Tinggalkan dunia silangku, ku kembali kepadamu, biar ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana bihidayatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabil kiram walladzina tabauhum bi ihsan ila akhir ma yuram. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terhormat, saya kebetulan pakai jaket hitam, ada tulisannya Amin Rais di sini. Tapi niatnya tadi sekedar untuk supaya tidak kena angin gitu. Tetapi karena belum sempat ganti, jadi secara langsung aja. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak usah curiga bahwa saya akan kampanye tentang Pak Amin, tidak. Cuma kalau nanti kebetulan umpamanya bicara begitu, itu secara kebetulan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sebenarnya yang diminta untuk bisa memberi ceramah pada malam hari ini dalam haflah dari santri ummah, saya ada termasuk Rabbani dari kalangan umat ini, maka saya pandang sebutan Rabbani ini pun juga sebenarnya tidak hanya khusus untuk Yahudi, tapi untuk Islam pun juga bisa dipakai. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi ketika memberikan ta'rif tentang Rabbani, beliau mengatakan yaitu al-mansub ila Rabb,
di mana al-mudabbir li amril mulki, yaitu orang yang dinisbahkan kepada Rabb Allah, Tuhan, yang mengatur urusan kerajaannya itu. Saya pikir kalau pengertian Rabbani itu adalah seperti itu, maka agaknya sangat layak bahwasanya kita memang perlu membentuk generasi Rabbani, yaitu sebuah generasi yang benar-benar menisbahkan, mendasarkan kepada ketentuan Allah untuk mengatur kerajaannya atau mengatur pemerintahannya. Dalam hal ini kira-kira adalah layak atau sesuai dengan doa yang biasa diajarkan atau yang biasa kita baca, dan memang itu diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami. Jadi azwaj ini jangan diartikan istri. Kalau azwaj ini dikatakan istri itu, maka nanti yang baca doa ini suami-suami saja. Lalu istri tidak berkenan untuk berdoa ini, dan akan bisa ada konotasi seolah-olah bahwa benar-benar perempuan itu lalu dibelakangkan begitu. Tetapi kalau kita artikan bahwa azwaj ini dengan artinya pasangan kami, maka bisa terkena untuk istri maupun untuk suami. Sehingga boleh kita artikan, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami suami atau istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata ain, yaitu penyejuk mata atau penyejuk hati. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kata Rabbani dengan pengertian al-mudabbir li amril mulk tadi, maka bisa saja azwaj ini barangkali bisa kita artikan adalah pasangan pemerintahan, dan dzurriyyat bisa juga kita artikan dengan rakyat. Sehingga bisa dengan arti, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan pemerintahan kami dan rakyat kami sebagai penyejuk mata, penyejuk hati. Dan ini tidak salah barangkali, karena yang namanya rumah tangga itu adalah merupakan unit yang kecil bagi sebuah bangunan besar yang namanya negara. Sebuah negara barangkali tidak akan terwujud tanpa ada rumah tangga. Nah, sehingga penyebutan rumah tangga berarti sama saja dengan penyebutan sebuah negara. Eksistensinya, urgensinya juga adalah sama. Nah, oleh karena itu sekali lagi doa ini bisa saja saudara kita pakai dalam kehidupan berbangsa bernegara untuk supaya pasangan pemerintahan
maupun rakyat menjadi penyejuk hati. Nah, untuk bagaimana bisa terwujudnya qurratu ain itu, ternyata kata kuncinya ialah waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Jadi muttaqin di sini bukan bagi orang-orang yang sudah takwa, tapi untuk membentuk orang-orang supaya bertakwa. Ketakwaan itulah sebenarnya yang akan bisa mewujudkan qurratu ain itu. Ibu bapak sekalian yang terhormat, di dalam ayat Al-Quran tentang penyebutan atau tentang masalah anak, juga pasangan hidup, suami ataupun istri, itu ternyata ada 4 istilah, yaitu ada istilah zinatul haya, hiasan hidup, dan ada istilah qurratu ain, penyejuk mata, penyejuk hati, karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena akidahnya. Dan yang ketiga ada penyebutan fitnah. Fitnah itu bisa dengan arti mengaco atau kacau. Fitnah itu bisa juga dengan arti azab, siksa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu terhadap azab yang tidak hanya akan menimpa dari orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja, tetapi azab itu akan menimpa kepada orang-orang lain di sekitar kamu. Dan yang namanya azab ini, jadi artinya anak bisa penyebab azab bagi orang tua, istri menjadi penyebab azab bagi suami, suami bisa juga menjadi penyebab azab bagi istri. Contoh-contohnya adalah banyak. Saya tidak tahu persis apakah itu benar atau tidak, tetapi yang sudah mencuat di masyarakat, yang sudah menjadi opini, konon katanya Pak Harto itu dianggap korupsi disebabkan karena anaknya. Korupsi itu adalah termasuk bagian dosa besar yang akan menyebabkan si koruptornya itu akan diazab oleh Allah. Maka bisa saja bahwasanya si anak itu menjadi penyebab orang tua terazab karena korupsi. Dan masih banyak lagi lah kira-kira kalau contoh-contoh itu. Contoh yang lain yaitu istri menjadi penyebab azab bagi suami. Kita barangkali sering mendengar ketika ngaji gitu, yaitu cerita tentang Bal'am bin Ba'urah, seorang alim, seorang yang ahli ibadah, dan seorang yang ahli ilmu di zaman Musa alaihissalam. Kira-kira yang masuk kategori Rabbani begitulah, yang karena takarrubnya kepada Allah, maka hampir semua doanya mesti dikabulkan oleh Allah. Satu saat Fir'aun minta kepada Bal'am bin Ba'urah ini supaya berkenan mensihir Musa. Bal'am merasa keberatan.
Karena sihir adalah perbuatan dosa, termasuk dosa besar juga, bahkan syirik. Tetapi kemudian Fir'aun tidak kalah akal. Fir'aun melalui jalan belakang, istilahnya ialah menemui istrinya, dan istri digoda oleh Fir'aun dengan uang yang cukup banyak. Saya pun juga tidak tahu persis kenapa kok uang yang dipakai senjata oleh Fir'aun dalam menggoda ini.